Presiden Xi Jinping telah memerintahkan Angkatan Bersenjata Cina untuk melakukan modernisasi pada tahun 2035. Mereka harus, katanya, menjadi kekuatan militer kelas dunia yang mampu berperang dan memenangkan perang pada tahun 2050. Kemajuan Cina dalam hal teknologi militer memicu kekhawatiran serius di antara banyak pengamat barat yang berpandangan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan militer global sedang berlangsung. Pengamat militer dunia memperkirakan ada beberapa upaya yang sedang dilakukan Cina untuk mengejar ambisi menjadi militer terkuat di masa depan. Di antaranya, menghabiskan banyak uang untuk keperluan pengembangan alutsista militer. Dalam satu dekade terakhir, Cina dianggap kurang transparan tentang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pertahanan dan pelaporan angka yang tidak konsisten. Beijing memang mempublikasikan data pengeluaran resmi, tetapi perkiraan Barat tentang dukungan keuangan Cina untuk angkatan bersenjatanya seringkali jauh lebih tinggi. Dipercaya secara luas Cina saat ini menghabiskan lebih banyak untuk angkatan bersenjatanya daripada negara manapun di dunia kecuali Amerika Serikat. Meningkatkan persediaan nuklir untuk pertempuran akhir. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa Cina akan melipat gandakan cadangan nuklirnya pada akhir dekade ini. Cina kemungkinan akan memiliki 1000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030. Media pemerintah Cina menyebut klaim itu sebagai spekulasi yang liar dan bias, sambil menambahkan bahwa kekuatan nuklirnya dijaga pada tingkat minimum. Namun para ahli di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menerbitkan penilaian tahunan stok global mengatakan, Cina telah meningkatkan jumlah hulu ledaknya selama beberapa tahun terakhir. Dari data grafik di bawah ini digambarkan perkembangan nuklir Cina dari tahun 2011 yang hanya memiliki 206 hulu ledak nuklir hingga ke 2030 yang diperkirakan akan mencapai 1000 hulu ledak nuklir. Meskipun masih kalah jumlah dengan Amerika yang memiliki stok hulu ledak nuklir mencapai 5.500, namun upaya pembangunan nuklirnya dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi supremasi militer Barat. Masa depan rudal hipersonik di peperangan modern. Rudal hipersonik bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara, meskipun tidak secepat rudal balistik lintas benua. Tetapi rudal hipersonik sangat sulit untuk dideteksi saat terbang sehingga membuat beberapa pertahanan udara tidak berguna. Mengembangkan rudal hipersonik adalah salah satu cara Cina untuk dapat mencapai target mereka. Ilustrasi berikut ini menggambarkan perbandingan kecepatan rudal hipersonik. Rudal jelajah memiliki kecepatan 804 km per jam. Jet tempur F-35 memiliki kecepatan 1930 km per jam. Rudal hipersonik memiliki kecepatan 12.231 km per jam. Rudal balistik lintas benua memiliki kecepatan 24.000 km per jam. Dari uji coba rudal hipersonik yang pernah dilakukan Cina beberapa waktu lalu, ada dua kemungkinan sistem rudal yang dikembangkan, yaitu rudal luncur hipersonik tetap berada di atmosfer bumi atau sistem pemboman orbital pecahan terbang di orbit rendah sebelum berakselerasi menuju target. Ada kemungkinan juga bahwa Cina telah berhasil menggabungkan kedua sistem rudal tersebut, menembakkan rudal hipersonik dari pesawat ruang angkasa yang bermanuver terbang di orbit rendah sebelum berakselerasi menuju target. Kemajuan kecerdasan buatan dan serangan cyber. Cina telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan perang cerdas atau metode militer masa depan berdasarkan teknologi yang mengganggu sistem pertahanan musuh. Hal ini sudah tampak dari kerjasama perusahaan teknologi swasta Cina dengan industri pertahanan negara. Beberapa waktu lalu, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menuduh Cina melakukan serangan cyber besar
yang menargetkan server Microsoft Exchange. Diyakini bahwa serangan itu mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi di seluruh dunia dan bertujuan untuk melakukan spionase skala besar, termasuk perolehan informasi pribadi dan kekayaan intelektual. Angkatan laut terbesar di dunia, tetapi bukan yang paling kuat. Cina telah menyusul Amerika Serikat menjadi angkatan laut terbesar di dunia. Tetapi para ahli menunjukkan bahwa perbandingan sederhana dari jumlah kapal mengabaikan banyak faktor yang menentukan kemampuan angkatan lautnya. Untuk saat ini Amerika Serikat masih lebih kuat dalam banyak kemampuan angkatan lautnya, dengan 11 kapal induk dibandingkan 2 kapal induk Cina, dan lebih banyak lagi kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah dan kapal perusak atau kapal perang yang lebih besar. Namun dari pesatnya perencanaan dan pengembangan teknologi yang dilakukan Cina, Angkatan Laut Amerika Serikat memperkirakan di tahun 2040 jumlah total kapal Angkatan Laut Cina akan meningkat hampir 40%. Pendekatan menang tanpa berperang. Untuk saat ini, pendekatan Cina masih menang tanpa bertempur, meskipun strategi ini tidak pasti dan dapat berubah di masa depan. Cina tidak berniat menguasai dunia, tidak seperti Amerika Serikat secara terang benderang ingin mengontrol dunia di bawah kebijakannya. Prinsip penguasaan dunia dari sudut pandang Cina sangatlah berbeda dengan Amerika. Cina tidak pernah berperang sejak 1979 ketika berperang dengan Vietnam, dan begitu banyak kemampuan militernya yang benar-benar belum teruji. Berbeda dengan Amerika Serikat saat ini, yang alutsistanya telah teruji di berbagai pertempuran. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi militer Cina, mungkin saja pendekatan menang tanpa berperang menjadi berperang untuk menang.